memuji dan menyembah-Mu ya Bapa di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menguduskan kami oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau di rumah-Mu pada pagi hari ini. Dan sekarang saatnya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara buat setiap kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik untuk ditaburi benih firman-Mu ya Tuhan, sehingga benih firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, berbuah Tuhan, sehingga buahnya itu boleh dinikmati oleh orang sekitar kami Tuhan. Dan mereka boleh diberkati, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata melalui mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Bukakan pikiran setiap kami, berikan pada kami roh hikmat, pewahyuan, baik kami mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan, supaya kami semua diberkati oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amen. Sebelum duduk, salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh masuk di bulan yang kedua di tahun 2017 ini. Tahun 2016 sudah kita lewati dengan berbagai macam masalah, persoalan, tantangan. Bahkan mungkin masuk tahun ini belum selesai, belum kelihatan jalan keluarnya. Masih kita berperang dalam tanda kutip dengan masalah kita, baik itu sakit penyakit ataupun masalah ekonomi atau apapun. Namun kita percaya bahwa ketika kita masuk 2017 ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin saudara. Walaupun kelihatannya masalah yang kita hadapi itu begitu berat, bahkan belum kelihatan jalan keluarnya, namun kita percaya bahwa kita akan bersama dengan Tuhan melewati semuanya itu. Kenapa saudara? Karena tantangan di depan kita itu bukan semakin kecil atau bukan semakin gak ada, tapi saya mau katakan bahwa tantangan di depan kita akan semakin besar. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Ketika kita mengikut Tuhan, sepertinya kok tantangan yang kita hadapi begitu besar, masalah yang kita hadapi begitu besar. Lain sebelum kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sepertinya semuanya lancar-lancar saja. Dan ketika kita masuk di tahun 2017, ada banyak masalah yang belum kita lewati, yang belum kita selesaikan, kita sedang hadapi. Sekarang saya mau berbicara bahwa di depan kita akan ada tantangan yang lebih besar lagi. Seolah-olah bebannya ditambahkan oleh Pak Pendeta ini. Haleluya saudara. Namun kita percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam tantangan atau masalah yang lebih besar, itu bukan berarti Tuhan sedang mau menjerumuskan kita, atau Tuhan sedang mau menjatuhkan kita atau mencelakakan kita. Enggak saudara, tidak ada niat Tuhan untuk seperti itu. Namun satu hal yang kita tahu bahwa tantangan atau masalah besar yang akan kita hadapi di depan kita adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan mempromosikan kita. Karena begini saudara, kita rindu setiap tahun ada peningkatan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Baik dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pendidikan anak-anak kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Kita semua rindu untuk mengalami peningkatan setiap tahun. Karena begini saudara, kita hidup itu di dunia, orang-orang di luar Tuhan itu melihat kita dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Kita hidup di dunia, kita nggak bisa bilang bahwa oh saya nggak peduli apa kata orang, kehidupan saya adalah kehidupan saya. Betul, tapi kita nggak bisa tutup mata juga bahwa orang lain di luar Tuhan ngelihat kehidupan kita. Lu kok melayani kehidupan lu gitu-gitu aja? Lu kok melayani nggak ada peningkatan? Setiap minggu datang ke gereja, bahkan di luar hari minggu lu mengalami datang ke ibadah. Setiap ditanya mau kemana Pak? Mau datang ke ibadah. Tapi mereka bilang hidup lu begitu-gitu aja, hidup kamu begitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Ya kan, mungkin kita bilang yang penting damai sejahtera Pak. Betul, amin. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita. Tapi kita percaya bahwa kita rindu setiap tahun ada peningkatan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Setelah bertahun-tahun kita nggak pengen hidup kita gini-gini aja. Kita pengen bahwa kita punya Tuhan yang hidup,
yang siap memberikan segalanya, dan itu tergenapi dalam kehidupan kita, bukan hanya nanti di sorga, tapi di dunia juga. Amin saudara. Oleh sebab itu Tuhan pun rindu. Tuhan itu bukan menjanjikan berkat hanya waktu kita naik ke sorga nanti. Tuhan bukan hanya menjanjikan rumah buat kita di sorga nanti, enggak. Tapi Tuhan rindu juga untuk memberikan segalanya, apa yang Tuhan punya di sorga, untuk kita nikmati waktu kita hidup di dunia ini. Amin saudara. Saudara mau hal itu terjadi dalam kehidupan saudara? Oleh sebab itu saudara, Tuhan izinkan ada masalah yang lebih besar yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dipromosikan sama Tuhan, supaya kita boleh lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Kalau kehidupan kita begini-gini aja, saudara dan saya nggak mau hadapi tantangan yang besar, maka kehidupan kita sehari-hari begini-gini aja. Setiap tahun begitu-begitu aja. Tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, ya begitu-gitu aja. Nggak ada yang spektakuler. Setiap hari kita ngadapin tantangan, sakit penyakit, ekonomi, ya begitu-gitu aja. Tapi ketika sesuatu yang spektakuler dalam tanda kutip terjadi, itulah saatnya Tuhan sedang siap untuk memberikan kesempatan agar kita dipromosikan lagi oleh Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya setiap orang melihat bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita layani adalah Tuhan yang hidup dan memberikan segalanya buat setiap kita. Oleh sebab itu mari kita lihat, kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar di depan kita. Dan itu saya pastikan bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan untuk menjerumuskan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi semata-mata cuma untuk satu tujuan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana sikap kita supaya kita boleh menghadapi masalah atau tantangan besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita buka sama-sama 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-10 dulu. Nanti kita baca di tengah-tengah untuk yang berikutnya. Jadi sekali lagi saudara, tantangan atau masalah besar yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, supaya iman kita semakin besar di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena kenapa saudara? Waktu Yesus nanti datang ke dalam dunia ini, Yesus nggak tanya berapa banyak hartamu, Yesus nggak tanya seberapa tinggi jabatanmu, posisimu pada waktu di dunia, enggak. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Yesus nanti datang ke dunia, Yesus akan tanya, adakah kutemukan iman di muka bumi ini? Oleh sebab itu saudara, ketika Yesus nanti datang, ketika masalah besar terjadi, itulah gunanya kita untuk sama-sama training, exercise, latihan, melatih otot iman kita. Kenapa saudara? Karena kita sama-sama tahu juga bahwa di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa pada hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Kehidupan di dunia ini bukan bertambah lebih baik. Saya selalu katakan seperti itu, baik itu juga di RPK, bahwa kehidupan kita ini akan semakin lama semakin sulit. Namun kita percaya melalui ujian, masalah, tantangan besar yang terjadi di kehidupan kita, itulah Tuhan sedang ingin melatih otot iman kita. Ketika dunia ini semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin susah, walaupun kita sendiri mengalami dampaknya, namun otot iman kita sudah terlatih untuk menghadapi hal itu. Amin saudara. Sehingga kita tidak lagi melihat apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kita, anak-anaknya. Nah, kita lihat bagaimana sikap kita untuk menghadapi tantangan atau masalah besar yang akan terjadi di depan kita. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai yang 11. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya. Goliat menentang orang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di antara Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Ayat 2. Ayat 3. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Ayat 4.
ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Ayat 7. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita sudah sering mendengar perikop firman Tuhan ini tentang Daud dan Goliat dari kecil, bahkan dari ketika saudara dan saya Kristen dari kecil, kita sudah mendengar ini di sekolah minggu. Ini tentang Daud dan Goliat. Ini bukan hanya sekedar tentang si besar lawan si kecil, yang besar melawan, yang kuat melawan yang lemah, bukan. Tapi kita akan lihat sama-sama apa yang saya dapatkan ketika saya membaca firman Tuhan ini, dan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Ayat 1-3 dikatakan bahwa ketika itu orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, berkumpul di Soko dan di tanah Yehuda, dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Sampai ayat 3. Ini kejadian yang sering dialami oleh orang Israel sejak zaman dulu bahkan sampai sekarang ini. Yaitu apa? Orang Israel itu biasa mengalami yang namanya peperangan. Orang Israel itu biasa yang namanya menghadapi masalah. Orang Israel itu biasa yang menghadapi tantangan. Mereka terbiasa dengan peperangan, mereka terbiasa dengan masalah, mereka terbiasa dengan tantangan. Nah, sama dalam kehidupan kita kan sehari-hari begitu. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita biasa menghadapi masalah. Dalam kantor, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, itu biasa kita menghadapi. Anak kita tiba-tiba sakit, ya, itu biasa yang dihadapi oleh setiap orang dan bangsa Israel pada waktu itu. Itu kehidupan normal yang bangsa Israel alami. Kehidupan normal yang kita alami setiap hari, di mana kita menghadapi tantangan dan masalah. Tapi satu kali masalah tantangan yang sangat besar tiba-tiba terjadi atas bangsa Israel. Ketika mereka mengalami, oh biasa, kami biasa berperang, kami normal itu melawan tentara-tentara yang lain, melawan Filistin. Tiba-tiba ada masalah yang begitu besar, yang membuat bangsa Israel akhirnya mengalami tantangan, sehingga Saul pada waktu itu mengalami tantangan dan persoalan yang begitu besar. Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seseorang supaya kami berperang seorang lawan seseorang. Ini tantangan yang besar yang bernama Goliat. Ini masalah yang besar. Dia bilang aku menantang, berarti di depan orang Israel ada tantangan yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan mereka hadapi. Lalu apa sebabnya sehingga mereka sangat ketakutan ketika menghadapinya? Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Biasanya mereka hadapi, mau perang lawan siapa mereka hadapi. Tapi satu kali tantangan besar, yaitu si Goliat muncul. Tuhan izinkan muncul di tengah mereka, sehingga akhirnya hati mereka sangat cemas. Bahkan firman Tuhan tadi katakan, Saul dan segenap tentaranya lari ketakutan. Itu yang terjadi di satu tempat pada waktu itu, di mana orang Israel sedang menghadapi tantangan yang besar. Nah, kita mau lihat di bagian yang lain, di tempat yang lain ada seorang yang bernama Daud pada waktu itu. Daud ini begini, pada waktu itu Daud diangkat oleh Saul, sudah diangkat oleh Saul menjadi hambanya. Nah, tapi setiap kali Daud pulang, kalau saudara baca, Daud itu nggak ikut peperangan. Daud pulang ke rumah ayahnya.
Jadi Daud melayani Saul, kemudian pada waktu sore Daud pulang mengembalakan domba ayahnya. Nah, Daud dengar dong, Daud dengar bahwa bangsa Israel sedang menghadapi peperangan. Daud dengar dari Saul, Daud dengar dari kakak-kakaknya bahwa bangsa Israel sedang mengalami tantangan atau masalah yang besar. Daud dengar, tapi Daud belum masuk di dalam tantangan itu, belum. Dia hanya mendengar. Sehingga satu kali kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, Daud disuruh sama ayahnya, Daud, kamu bawa makanan, datang ke tempat kakak-kakakmu, coba lihat mereka, apakah mereka selamat. Kita baca dulu ayat yang ke-15. Saya bacakan. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak kamu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ya, dibilang seperti itu. Seakan-akan begini, Daud yang tadinya tidak menghadapi masalah tantangan yang besar, seolah-olah dibawa sama Tuhan. Dari satu tempat Tuhan bawa dia, ya kan? Tuhan bawa dia, nih,